Sebelum kepergianku, melihat suamiku berciuman dengan wanita lain, kukira akan sedih, merah, tapi tak ada rasa. Rupanya, terlalu banyak kekecewaan. Kepala bagian, saya ingin mengajukan perceraian paksa. Sekarang mau bercerai. Wanita ingin cerai paksa. Tidak mudah loh. Apalagi, kebaikan Kapten Lin padamu. Kami semua melihatnya. Lin Xiao baik padaku? Dulu, saya juga berpikir begitu. Sampai, cinta pertamanya kembali ke Cina, saya baru sadar. Ketulusan perasaannya. Seperti apa rupanya? 3 tahun pernikahan kami. Suami, jarang libur di rumah. Lin, dengar ya, serahkan proyek ini padaku. Pasti beres. Sayap, ayo bersulang. Jangan macam-macam. Kenapa kamu pulang? Semua kumpul di rumahku. Rayukan kepulangan Xiao Ya. Bukannya suruh kamu menghindar, sudahlah. Pulang cepat masak. Kebetulan. Hari ini kita semua makan di rumahku ya. Oke. Piwan yang jar. Xiao Ya alergi krim. Cepat masak. Saya bantu kakak. Tidak perlu. Dia sudah terbiasa. Tanganmu ini. Bukan untuk kerja kasar. Dia bukan. Tapi saya iya. Semua model pezawaterbang. Bisa dirakit cepat, tanpa kesalahan. Tangan terampilmu, diciptakan untuk penerbangan. Dino. Apa kamu benar akan menyerah? Peluang masuk lembaga penelitian? Pulang untuk menikah? Menikahi Lin Xiao. Memasak untuknya. Adalah impian terbesarku. Untuk kepulangan Xiao Ya. Ayo minum. Perselang. Bersulant. Ini, makanan favoritmu. Terima kasih, Xiao. Kak Xiao. Ingat waktu kecil dulu kamu berjanji ke Xiao Ya. Seumur hidup, hanya mengupas udang untuknya. Tak pernah untuk orang lain kan? Tidak. Rupanya bagi Kak Xiao, Xiao Ya. selalu lebih penting dari siapapun. Kamu di depan orang, carry masalah APA, cuma mengupas udang untuk Xiao Ya. Duduk. Saya ambil sop. Xiao. Apakah kita terlalu berlebihan, kakak? Jangan-jangan dia marah? Enggak kok. Lagi pau dia tak bisa lepas dariku, sekarang marah pun gak apa. Kamu tahu aku tergantung pada. Makanya seenaknya begini. Xiao Ya. Kamu tidak tahu dulu perempuan ini, nggak tahu malu kayak gimana, nempel terus ke Xiao. Xiao juga terpaksa. Akhirnya dinikahi juga. Sebenarnya di hati Xiao, selalu ada kamu. Lihat Singsen rumput. Di tangannya, Xiao emang jago sih. Waktu melamar dulu, cuma pakai barang murahan begitu. Dia malah nangis terharu. Tainen. Menikahlah denganku. Aku tak punya banyak. Tak bisa kasih cincin berliat. TAPI aku janji. Nanti akan kuberi cincin termahal. Cincin termahal sekalipun. Mana bisa. Tandingan buatan tangan. Aku. Terima lamaranmu. Ternyata. Cintaku pada. Dari awal sampai akhir. Cuma perasaanku sendiri. Yang terharu sendirian. Cinta bertiga terlalu sesak. Sudah waktunya ada yang mundur. Kalian makan dulu.
Aku lelah. Mau istirahat dulu. Xiao, kakak kepar. Coba kamu temani dia. Dia kayaknya benar-benar marah nih. Nggak perlu. Dia tipe orang yang nggak perlu ditemani. Sebentar juga Rita. Ayo sini, minum-minum. Ayo bersulang. Zino, kamu tinggalkan riset untuk menikah. Sayang banget. Catat nomor ini. Institut selalu terbuka untukmu. Hack. Aku menyesal. Saat tahun baru, aku bisa tinggalkan Gangcek. Mesak Institute Antariksa. Maksudmu, aku hamil? Selamat ya. Kalau Kapten Linta pasti senang sekali. Janggon beri tahu dulu. Kamu mau kasih kabar sendiri, kabar baik ini ya. Tahun-tahun minum obat alternatif, tak juga hamil. Anak ini, kok kebetulan datang pas mau pergi. Jaga kandunganmu. Jangan khawatir. Anak tak punya ayah. Akan kujalani tanggung jawab sebagai ayah. Rawat baik-baik. Makasih Xiao. Kalau bukan karena kamu, aku bingung harus gimana. Antara kita. Tak perlu sangkan. Kau menguntitku? Aku tidak. Aku ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Sebenarnya, aku Jangan kari-kari alasan lagi. Aku dan Xiao ya sebelumnya memang pernah punya hubungan. Tapi sekarang aku hanya menganggapnya sebagai adik. Dia sekarang hamil. Butuh orang merawat. Kamu bersihkan kamar selatan untuk Xiao ya. Tapi itu kamarnya. Kami siapkan untuk anak kita. Kamu punya anak? Sudah. Aku tak suka wanita yang sembur buta. Hentikan akal-akalanmu. Jangan terulang lagi. Pergi. Tempat tidur bayi, drum mainan. Ini sangat indah. Ah Xiao. Semua ini, apa kau siapkan untuk anakku? Zinan juga tak butuh ini sekarang. Yang penting Sia ya senang. Benar. Luar biasa. Nanti saat anakku lahir, pasti akan kuberitahu. Semua ini persiapan ayahnya. Terlepas. Ini salahku ceroboh. Sampai-sampai sepatu harimau, persembahanmu untuk anak, jadi rusak. Bukan salahmu. Kualitas sepatunya yang jelek. Tunggu. Kamu jahit lagi sepatu ini. Sepatu harimau, drum mainan, dan tempat tidur bayi. Semua ini persiapan kita untuk anak. Sekarang, mau kau berikan ke siapa? Kok kamu jadi kayak istri korban terus? Lagi pula kamu tak hamil. Mending dipakai daripada mubazir. Buat anak Xiao ya kenapa tak boleh? Bagaimana jika aku juga hamil? Kamu hamil? Jangan bohong. Biar Xiao ya tak pakai barang ini sampai tega berbohong. Sius Hainan. 3 tahun nikah. Baru sekarang kusadari kamu segitu pelitnya. Aku pelit. Sudah kukatakan, Sia yaitu adikku. Dia hamil, tak bisakah kamu mengerti? Ku beri kesempatan terakhir. Perbaiki sepatu itu. Jangan coba uji kesabaranku. Ada APA? Sakit tak? Kok bisa ceroboh begini? Hainan. Jangan buat sepatu lagi. Nanti kalau punya anak, beli saja yang baru. Tidak boleh. Yang Belly, tak ada rasanya dibanding buatan sendiri. Aku ini, tak hanya membuat sepatu untuk anak. Aku juga akan membuatkan sepatu untuk
Agar kau selalu ingat aku dimanapun kaki ini melangkah. Aku sampai beruntung seperti apa ya? Bisa menikahi istri yang baik sepertimu? 3 tahun pernikahan. Akhirnya hanya menyisakan kekacauan. Baiklah. Lagi pula sebentar lagi aku pergi. Aku turuti semua keinginan. Sudah selesai dijahit. Kak, jari jemarimu sangat terampil. Tidak seperti aku, yang tak bisa apa-apa. Kalau kau suka, nanti saat bayi lahir, akan kusuruh dia bikin lebih banyak. Semua yang kusiapkan untuk bayi kita, kau jadikan alat untuk merayu wanita lain. Mulai hari ini, kau tak layak jadi ayah anak ini. Lin Xiao. Setelah malam tahun baru, tak ada lagi masa depan untuk kita. Lin Xiao. Mulai besok, aku akan pergi jauh dari... Kenapa rasanya kamar ini lebih kosong? Sebentar lagi tahun baru. Barang yang tidak terpakai sudah kusimpan. Andai kau lebih memperhatikan, kau akan sadar yang hilang adalah barang-barangku. Tainan. Ada hal yang ingin kubicarakan. Aku ingin menyerahkan rumah pernikahan kita, Kei Xiaoya. Sekarang kita tinggal di asrama. Rumah itu mubazir kalau kosong. Xiao ya sendirian tanpa sanak saudara. Dalam keadaan hamil. Rumah ini akan jadi jaminannya. Setidaknya saat dia kembali ke sini. Tapi rumah itu, kubeli dengan uang mas kawinku. Aku tahu. Tapi suami istri kan satu kesatuan. Sertifikat rumah itu atas namaku. Aku berhak mengurusnya. Sia ya saat ini sangat membutuhkan. Dia lebih layak mendapatkannya. Kalau kau sudah putuskan, ya sudah serahkan saja padanya. Syukur kau mau menerima. Urusan pengalihan tangani sendiri. Aku ada pekerjaan. Hanya rumah pernikahan. Setelah aku ke barat laut nanti, takkan kuperlukan lagi. Lin Xiao. Rumah bisa kau berikan padanya. Tapi konsekuensinya, anak kita ini tak akan pernah jadi milikmu. Saudara Chou. Pengajuan perceraian ada sedikit masalah. Sans pas de camp là. Datant la J que sini. APA. Perceraian? Bercerai. Bercerai? APA? Kamu salah dengar. Benar juga, dia sangat mencintaiku, mana mungkin mau cerai. Siakerlah. Kamu benar-benar tak peduli. Sampai alasan konyol ini pun dipercaya. Kepala, ada masalah di persetujuan cerai? Organisasi menemukan diagnosa kehamilanmu. Hal ini, Abah Kapten Nin tahu? Aku, sudah kubilang padanya. Dia tak percaya. Ini rumit. Tanpa persetujuan suami, kami tak bisa menyetujui perceraian saat kamu hamil. Kalau aku punya cara, agar Lin Xiao rela melepaskan semua hak atas anak? Captain Lin, bisakah dia sekejam itu? Dia akan. Lin Xiao, Kakak Kapar, kamu cari Xiao? kenapa kamu? Konsolnya tak boleh disentuh orang. Oh ya? Mungkin bagi Xiao, aku bukan orang lain. Kalian di mana? Aku perlu bicara dengannya. Hotel International, datanglah ke sini. Lin Xiao, setelah kamu tanda tangani ini, aku dan anak tak ada hubungan lagi denganmu.
Keterlaluan kalian, Xiao. Lihat mereka. Tak perlu takut, aku di sini. Sumo, mereka benar-benar cium. Sebelum kepergianku, melihat suamiku berciuman dengan wanita lain, kukira akan sedih, merah, tapi tak ada rasa. Rupanya, terlalu banyak kekecewaan. Membuatku mati rasa. Kalian terlalu berlebihan. Sainen, barusan kami main game. Jangan dipikiran. Kenapa kamu datang? Bukannya mau mengalihkan rumah, Kei Xiao ya? Perlu tanda tanganmu. Urusan pengalihan tak perlu buru-buru. Kakak kepar, mau ikut main bersama kami? Xiao ya sudah bilang. Duduklah di sini. Kakak ipar duduk di sini. Ayo sini, yang dapat kartu King dan Joker. Harus minum 3 gelas. Aigreku. Xiaoya. Kalian berdua beruntung. Kami para pria tak dapat apa-apa. Tapi kalian berdua yang dapat. Bagaimana ini? Aku tidak bisa minum alkohol. Xiao ya sedang hamil. Aku yang minumkan untuk Xiao ya. Kak Xiao, gantiin minum boleh saja. Tapi cuma boleh gantiin 1 orang. Lin Xiao. Aku juga tidak bisa minum sekarang. Aku tahu kamu jago minum. Jangan pura-pura. 3 gelas ini aku gantiin untuk Xiao ya. Jago benar minumnya. Makasih ya Xiao. Gak apa-apa. Kakak kipar, diam aja ngapain? Giliranmu minum nih. Lin Xiao. Aku sungguhan tidak bisa minum. Pura-pura APA lagi. Dulu minum segudang tak mabuk. Sekarang mau saingan dengan Xiao ya. Sekarang pura-pura anti-alkohol? Sapetan, kita lagi asik main. Jangan rusak suasana. Memang jago minum kakak ipar. Ayo lanjut. Giliran selanjutnya, yang dapat kartu hati 10. Harus cium seseorang 10 detik. Ayo. Kok aku lagi? Ganti hukuman lain dong. Xiao ya, jangan mau menang sendiri. Tadi Kak Xiao sudah bantu kamu. Minta bantuan Kak Xiao lagi. Depan kakak ipar kan tidak enak. Kalian kan sudah akrab. Waktu kecil sering ciuman. Malu-malu APA, kalau tidak mau cium, nanti kena hukuman lagi. Sudah. Yinan. Main game ini, untuk bantu Xiao ya keluar dari masalah. Jangan overthinking. Harus tepat 10 detik baru sah. Sans bilan. Tuju. Lin Xiao, tolong tanda tangan ini. Oke. Lin Xiao, sampai jumpa. APA Katamutati. Hari ini malam tahun baru. Malam ini, mau pulang makan malam bersama? Baik. Nanti malam aku pulang. Aku tunggu. Anak perempuan, kamu sudah yakin? Kalau tinggal bersamanya di luar kota. Nanti, kita tak bisa makan malam tahun baru bersama. Ayah. Ibu. Makan malam tahun baru. Setidaknya kalian berdua masih bisa bersama. Tapi suamiku, dia tinggal sendirian di kota lain. Aku tak mungkin biarkan dia sendirian di malam tahun baru. Aku duluan ya. Lin Xiao, dulu agar kau tak sendiri di tahun baru.
Aku relakan segalanya datang ke sini. Makan malam tahun baru terakhir. Anggap saja, sebagai penutup 3 tahun ini. Kita akhiri dengan sempurna. Salah kalian semua. Kakakapar pasti marah. Emang kenapa kalau marah? Lagipula dia tak bisa tinggalkan aku. Tak bisa pedulikan. Ayo, kita teruskan bermain saja. Kakak Xiao sudah bilang, kita lanjutkan. Ayo. Ayo sini, lanjut terus. 3 tahun menikah. Setiap malam tahun baru, kau selalu temani teman atau lembur. Kita tak pernah rayakan tahun baru dengan lengkap. Lin Xiao. Kalau kau tak pulang, aku tak akan tunggu lagi. Adik Kila Su, aku seniormu, Ian. Guru tahu kamu di sini, menyuruhku jemput kamu. Ani, Lagi siapkan makan malam tahun baru. Sudah dari tadi, menunggu seseorang. Iya sih. Nanti sampai di barat laut. Sulit bertemu keluarga lagi. Aku temani kamu tunggu. bagaimana Malam tahun baru ini harus pamit pada keluarga. Legipula karatanya jam 2 pajai. Tunggu sampai jam 1 tak masalah. Tidak. Jam sharp. Aku hanya tunggu sampai jam 12. Oke. Baiklah. Kak Xiao, bukannya kau janji pada istri, pulang makan malam, sudah jam 10 belum pergi? Dia kan ada di rumah. Nanti saja pulang. Biarkan dia. Ayo kita main terus. Ayo. Lagi-lagi. Cium. Cium, cium dong. Sudah lewat begini. Kamu kan hamil. Harus pulang. Enggak mau, Xiao sayang. Aku susah-susah pulang. Ingin merayakan bersama tahun baru yang meriah. Baiklah. Jinan. Tahun baru hampir tiba. Tunggu 1 menit terakhir lagi. Lin Xiao. Jika kata malam ini adalah perpisahan terakhirku dan anak kita untukmu. Akankah kau membiarkanku terus menunggu? Xiao. Tahukah kau? Waktu kecil, mimpi terbesarku adalah menikahimu. Tak disangka, yang tetap di sisiku tetap kamu. Cepat. Cepat hitung mundur. 8. 7. ENAM. 5. 4. Selamat tahun baru. Lihat luar, Kembang API. Sudah larut belum pulang? Tak apa, adik seangkatan. Kita tunggu lagi. Masih ada waktu. Jangan tunggu lagi. Lin Xiao. Hidup ini terlalu panjang. Aku tak akan menantimu lagi. Zayawa. Ini bukan permanis. Jangan begini. Xiao. Aku serius. Sudahlah. Apa yang tadi terjadi, anggap saja tak pernah ada. Pulanglah. Kakak iparmu masih di rumah, menunggu kita. Xiao. Sus Hainan. Kau akan ketunggu. Kakak angkat. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Ada satu lagi. Kenakanlah ini. Mari. Pakai mantel. Cuaca dingin. Kau perempuan. Harus jaga kehangatan. Sudah 3 tahun menikah, Lin Xiao. Tak pernah sekalapan. mengenakan mantel untuk. Dia bahkan tak sebaik orang yang baru dikenal. Terima kasih, kakak. Ayo pergi.
Sainen. Jangan ngambek. Aku pulang untuk makan malam tahun baru. Sainen. Sius Sainen. Xiao. Sudah larut malam. Mengapa kakak ipar tidak di rumah? Lin Xiao. Hidup ini terlalu panjang. Aku takkan menantimu lagi. Tak menunggu aku? Tidak menunggu aku? Apa maksudnya? Lin Xiao. Selamat tinggal. Kapten. Nyonya Shu suruh aku memberikan ini kepadamu. Perceraian paksa. Dia mau cerai dengan... Tidak. Mustahil. Perkawinan kami dilindungi hukum. Atas dasar apa dia cerai denganku? Selain pemberitahuan perceraian, Nyonya Shu juga meninggalkan ini. Terdiagnosis hamil. Dia hamil. Kenapa tidak memberitahuku? Tidak. Dia pernah bilang pada... Akulah yang tidak percaya. Jadi, hatinya sudah hancur. Lalu pergi membawa anak. Tidak mungkin. Dia sangat peduli padaku. Berani dia benar-benar pergi? Xiao. Sudah leret begini. Mau kemana? Xiao. Mobil. Kejar mobil itu cepat. Adik seperguruan. Di belakang. Ada mobil mengejar kita. Sius Hainen. Berhenti. Sius Hainen. Berhenti. Abaikan saja. Adik seperguruan. Kamu yakin tidak pamit lagi padanya? Semua yang ingin kukatakan sudah habis terkikis waktu. Berkata perpisahan lagi. Juga tak ada artinya. Sius Hainen. Aku tahu kamu masih kesal. Kita suami istri. Kalau ada yang tak suka, bisa dibicarakan. Jangan ancam aku dengan pergi. Kapten. Di depan sepertinya. Jalan ke stasiun kereta. Sius Hainen. Mau kemana kamu? Mau bawa anakku kemana? Kalau tidak berhenti, aku akan tabrak. Hainen. Jangan harap tinggalkan aku. Xiaoli. Tabrak saja. Jangan mimpi bawa anak. Lari dariku. Sekarang. Tabrak sekarang. Kapten. Ini tidak baik. Ini perintah. Aku suruh tabrak ya tabrak. Cepat. Kilyar. Kilyar. Lepaskan aku. Pergi. Adik tingkat. Siapa kamu? Bukan urusan. Lin Xiao. Kita sudah resmi bercerai. Perceraian? Sius Hainen. Sekarang berani melawan. Berani pakai dokumen palsu. Pemberitahuan perceraian palsu. Untuk menipuku? Kau bilang ini palsu? Kita dilindungi UU perkawinan. Kau mau cerai sepihak. Taksimada ITU. Aku akui akhir-akhir ini. Terlalu furus merawat Xiaoya. Sampai mengabaikanmu. Tapi jika ini caramu, agar aku perhatikan. Kau berhasil. Sekarang, pulang bersamaku. Adik tingkat. Lepaskan adik tingkatku. Sudah, berhenti akting. Ini urusan suami istri. Tak ada hakmu ikut campur. Minggir. Justru kau yang harus pergi. Lihat ini.
Stempel resmi direktur. Tak mungkin. Mana mungkin direktur setuju? Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang kau lakukan belakangan, sampai direktur tak tahan. Tak ada lagi yang ku bisa katakan. Lin Xiao. Selamat tinggal. Tunggu. Kita punya anak. Tak boleh lahir tanpa ayah. Sius Hainan, jangan egois seperti ini. Anak. Anak itu sudah tiada. APA. Anak kita hilang? Kau lupa. Tadi siang, kau paksa aku minum 3 gelas. Lin Xiao. Aku sungguh tak bisa minum. Berhenti berpura-pura. Dulu minum 1000 gelas tak mabuk. Sekarang demi saingi Xiaoya, pura-pura tak bisa minum lagi. Cepat. Kami sedang asyik bersenang-senang. Jangan rusak suasana. Kehamilanku memang lemah. Ditambah minum alkohol. Budget to Kelua restaurant. Aku langsung keguguran. Aku yang paksa kau minum. Hingga bunuh anak kita? Aku tak tahu. Hainan. Aku tak tahu. Kau hamil anakku. Kukira kau dan Xiaoya sedang semburu buta. Sudah kukatakan. Kau tak percaya? Kau menguntitku? Tidak. Ada sesuatu harus kuberitahu. Sebenarnya, aku hama. Berhenti cari alasan. Bagaimana jika aku juga hamil? Kau hamil? Jangan bohong. Anakku. Mana bisa menyaingi? Anak dalam kandungan Song Xiaoya. Barang persiapan untuk anak kita. Kau beri ke dia. Semua kau beri padanya. Kini anakku hilang. Kini kau bisa tenang. Menjadi ayah anak itu. Tidak. Hainan. Beri aku kesempatan lagi. Kita bisa punya anak lagi. Lin Xiao. Kau juga bisa menangis? Segera jemput. Mungkin ada hal penting. Hello? Xiao? Aku jatuh. Perutku sakit sekali. Bisa antar aku ke rumah sakit? Xiaoli. Jemput Nona Song ke rumah sakit. Kapten, kakiku mungkin patah. Tak bisa menyetir. Banyak darah. Xiao, apa aku keguguran? Xiao, aku sangat takut. Tolong antar aku ke RS. Aku kesakitan. Xiao. Aduh. Xiaoya. Sus Hainan. Akan ku buktikan padamu. Yang paling Xiao pedulikan. Hanya aku. Hainan. Aku. Pulang dan temui dia. Bayi dalam kandungan Xiaoya. Paling penting. Hainan. Kau tahu. Xiaoya sedang hamil sekarang. Tak akan lama. Tunggu di sini. Aku antar Xiaoya ke RS. Segera kembali menjemputmu, boleh? Baik. Mobilnya sudah rusak. Dia tak bisa pergi. Tunggu aku kembali. Adik seperguruan. Kau baik-baik saja? Cuma mual karena hamil. Maaf membuatmu kaget. Bayinya masih ada. Kenapa kau bohong padanya? Saat dia menabrakan mobilnya. Tak sedikit pun memikirkan. Kalau aku sedang hamil. Maaf, menyusahkanmu. Sekarang mobil rusak. Kita akan ketinggalan kereta. Tidak mungkin.
Aduh. Ya ampun. Mas. Terima kasih. Adikku, ayo pergi. Kakak ini mau mengantar. Baik. Lin Xiao, 3 tahun lalu. Karena dirimu, aku jatuh cinta pada kota itu. Sekarang, kota ini sudah tak kucintai lagi. Tynan. 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 Sudah kujelaskan padamu. Kenapa tetap mau pergi? Sudah larut malam, Xiao belum pulang juga? Kamu sebenarnya baik-baik saja. Sengaja menelepon hanya untuk menarikku jauh dari Zinan. Bukan begitu, Xiao. Tadi perutku benar-benar sakit. Tapi sekarang, Hilya, Xiao, dengarkan penjelasanku. aku suruh kamu keluar. Sudah leret begini. Aku sedang hamil. Mau kemana lagi? Xiao. Jangan usir aku ya. Xiao. Xiao, kamu sudah pulang. Aku belajar masakan baru. Cisipai dong. Enak tidak? Lihat. Ini buatan tangan untuk bayi. Sepatu kepala harimau. Cantik tidak? Tynan. Selamat tahun baru menantu. Kamu dan Nan di rumah. Baik-baik saja kan? Aku dan ayahnya. Kalau tidak menelepon, hati tetap gelisah. Oh ya, Nan di mana? Tahun-tahun lalu kamu tak ada. Nan yang selalu menelepon kami. Hari ini kamu yang angkat. Kok tak dengar suaranya? Suara Nanan? Ya. Aku rasa aku kehilangan dia. Generasi ketiga Qianxi, pesawat tempur siluman. Uji terbang sukses di wilayah Mobei. Tela Mengisi Kekosong, DI Bidang Penabanggen Negara Kita. Kesuksesan pengembangan mandiri adalah hasil kerja keras kita semua, terutama saudara Su Zinan dan saudara Hian. Tanpa ide yang mereka berikan, kita tak mungkin bisa lepas dari blokade teknologi asing. Pesawat tempur antariksa, khusus negara kita, berdasarkan pertimbangan ini, negara akan menganugerahi saudara Su Zinan dan Hian medali akademisi. Silama. Target selesai. Sekarang kalian bebas. Bubar saja.
Kebetulan tahun baru. Tahun ini bisa pulang, menemani keluarga. Akhirnya bisa pulang. Jinan, ada rencana apa? Lamatak jumpa orang tua. Aku mau pulang dulu. Aku ikut pulang sama kamu. Kebetulan, masalah kita berdua harus diberi tahu mertua. Mama. Mama akademisi, mama hebat. Dasar si bintang kecil. Paman juga akademisi. Paman tak hebat? Paman juga akademisi, paman juga hebat. Dasar SI pinter. Zing zing. Mama selesai kerja. Mama ajak pulang ya. Akhirnya ketemu nenek kakek. Ayo pergi. Enya, Pergi dari sini, kami tak mau menerimamu. Ayah. Sudah 5 tahun tak jumpa Jinan. Kumohon, izinkan aku menemuinya. Cukup lihat dari jauh. kau brengsek tak tahu malu. Datangi Nanan. Dulu, Nanan tinggalkan segalanya. Temani ke Hong Kong, tapi kau? Kau pilih wanita lain, menyakiti hatinya. Tak pantas kau kari Nanan. Ayah, aku salah. Aku benar-benar menyesal. Sudah terlambat, Nanan selamanya tak mau jumpa lagi. Keluar. Pergi dari rumahku. Enya, Ayah. Ayah jangan begini. Enya, Ayah. keluar. Ayah. Tolong beritahu aku di mana Jinan. Ayah. Jinan. Kemana saja kau selama ini? Aku sangat merindukanmu. Camus Gilaya. Maaf. Aku salah orang. Sing Sing mau pakai angpau untuk kakek nenek. Beli banyak makanan enak. Pasti kakek nenek sangat menyayangi Sing Sing. Xing Xing hebat sekali. Jinan. Jika anak kita masih ada, seharusnya sudah segini besar. Xiao. Xiao, kenapa kesini lagi? Aku tahun baru, belum punya baju baru. Temani aku jalan yuk. Ayo. Xiao, aku cocok pakai ini? Lumayan. Aku coba ya. Nyonya, selera Anda bagus. Ini model terkini tahun ini. Bikin wajah cerah. Mantel merah. Jinan, saat menikah, kau ingin beli mantel merah. Kukatakan norak, tak jadi dibeli. Dulu aku terlalu sok. Sebenarnya merah cocok. Sangat cantik. Kulitmu putih, pakai apapun jadi cantik. Senior, bagaimana penampilanku? Jinan. Benar-benar kamu. Tuan, ada perlu apa? Jinan, setelah kau pergi dulu, aku minta mutasi ke sini. 5 tahun ini, aku terus menanti. Urusanmu bukan urusanku. Kita sudah cerai. Hooray Sankira. Tak bisa dilupakan begitu saja. Aku terus memikirkan. Kau pasti juga merindukanku, benar kan? Tuan Lin, kau terlalu sok tahu. Kau. Diam. Aku tak percaya kau lupa. Lin Xiao, kalau sakit cepatlah berobat. Jangan ngaco di sini. Dirimu sekarang hanya membuatku jijik. Aku tidak percaya. Ini pasti omongan emosi saja. Omongan emosi.
Ya, aku akui. 5 tahun ini aku pernah mengenangmu. Tapi yang teringat, hanya sikap dinginmu dan ketidakpedulianmu. Setiap mengingatmu, aku selalu merenung. Kenapa dulu buta mata, sampai memilihmu, perlakuanmu dulu padaku. Sampai sekarang, masih pura-pura sayang? Hainan, aku benar-benar sadar salah. Dulu aku tak paham cinta. Tak tahu cara menyayangi orang. Aku introspeksi dan mengakui akan kububah semuanya. Berikan aku kesempatan. Mari kita rujuk. Sus Hainan, kenapa setelah 5 tahun menghilang, Xiao masih tak bisa lupakanmu? Sayang. Kakshinan juga di sini? Belum sempat kabarkan. Aku dan Xiao sudah menikah. Sebenarnya harus berterima kasih. Terima kasih karena dulu kamu pergi sendiri. Hingga kami bersatu. Berputar-putar. Kami berdua akhirnya mewujudkan mimpi kecil. Bukan begitu. Aku menikahinya. Hanya untuk akte kelahiran anak. Hainan, di hatiku. Selalu kamu yang ada. Sayang, apa yang kau omongkan? Kita yang teman sekecil dulu. Kak Zinan yang merusak. Diam kau. Hainan, aku tak pernah cinta dia. Aku bantu dia hanya karena kita tumbuh besar bersama. Xiao. Sudahlah. Hubungan kalian bagaimana? Itu urusan kalian. Tak ada hubungan denganku. Karena kalian sudah menikah. Kuberikan harapan, harmonis selamanya. Hainan, kamu masih cemburu ya? Kalau tak suka dia, akan ku cerai secepatnya. Putus hubungan dengannya. Mari rujuk kembali. Kau masih tak mengerti? Dulu aku meninggalkanmu. Bukan karena Song Xiaoya. Tapi karena diri. Karena kau membuatku kecewa berulang kali. Jadi, Tak sanggap mencintai lagi. Hainan, percayalah padaku. Aku sungguh sadar salah. Akan ku perbaiki. Lepaskan. Lepaskan. Lin Xiao. Lepaskan tangannya. Kau dan Zinan sudah cerai lama. Mulai sekarang, jangan ganggu dia lagi. Lagi-lagi kamu. 5 tahun lalu kau yang bawas Hainan. Sekarang, hubunganku dengan Zinan bukan urusanmu. urusan kami tak ada hubungan. Aku perkenalkan kembali. Ini adalah tunanganku. Dia tunanganmu? Lalu aku apa? 5 tahun menungguku sia-sia? Kau bilang terus. Pergi karena kecewa padaku. Nyatanya, kalian sudah serong sejak dulu, mau kabur berdua. Hainan, aku sudah mengenalmu bertahun-tahun. Baru kali ini aku tahu, kau orang yang tidak setia seperti ini. Kamu memukulku? Memukulmu? Bukan kuma Jinan. Aku pun ingin menghajarmu. Dulu jelas kau yang bersalah padanya. Kau buat dia pergi ke barat laut sendirian. Aku dan Zinan bisa bersatu karena saling percaya, saling menghormati. Lalu kamu tidak dapat lalu menghina. Ini caramu mencintainya? Hainan, Okapan tadi hanya amarah. Aku cuma tidak tahan lihat. Ada pria lain di sampingmu. Kau masih cinta aku kan? Kamu bersamanya, cuma untuk menyakiti aku, ya? Kamu percaya omonganmu sendiri? Jangan bohongi diri sendiri. 5 tahun bisa ubah banyak hal. Sekarang aku sudah tidak peduli lagi padamu. Aku tidak percaya. Dulu kau sangat mencintai-ku. Kau hanya terluka oleh... Tapi kau masih peduli kan? Hainan, akan ku ganti rugi berlipat. Bukankah kau suka mantel merah itu? Kubelikan untukmu ya? Bagi Sujinan 18 tahun. Mungkin perlu mantel merah untuk penampilan. Tapi bagi Sujinan Arseleo tahun. Itu sudah tidak penting. Lin Xiao. Aku sudah lepas dari masa lalu. Keharap, kau juga bisa move on. Lepaskan aku. Dan dirimu sendiri.
Jinan. Tunggu sebentar. Untukmu. Ini. Mantel ini mahal dan tidak praktis. Ngapain beli? Yang ini, untuk Su Jinan 18 tahun. Baik Su Jinan 18 tahun, maupun 26 tahun. Bisa. Tercapai keinginannya. Sebenarnya, aku tak pernah paham. Pertemuan pertama aku sedang tidak karuan. Kenapa kau masih suka padaku? Jinan. Sebenarnya. Kita sudah bertemu sejak lama. Antariksalah romantisme yang cuma untuk pria. Tapi ada mahasiswi, lebih baik pindah jurusan deh. Aku benar-benar nggak tahu ngapain dosen ngajak cewek, cuma jadi hiasan buat dilihat. Kalian berdua, beresan nggak tantang aku? Siapa yang bisa rakit model tercepat? Gimana? Jangan cuma omong, masa takut sama hiasan? Ngomong doang gampang. Ayo mulai. Gaskeun. Basa-basi aja nggak? Udah nyerah duluannya, langsung ngibrit aja. Jangan sok tahu. Kuma, aku kasih waktu 1 menit. Aku menang. Jadi, kalian berdua bahkan gak lebih baik dari vas bunga. Soalnya, kemampuan gak ada. Wajah juga jelek. Buat dilepin aja gak laku. Jinan. Aku jatuh cinta. Lebih cepat dari yang kau kira. Ngapain sih nongol lagi? Udah dibilangin minggir. Ayah. Nanan. Kamu. Bu, cepetan lihat. Siapa yang pulang? Siapa sih? Sampai heboh amat. Cepetan dong. Ibu. Nanon sayangku. 8 tahun berlalu. Akhirnya kau pulang. Lin Xiao si brengsek itu. Kalau bukan dia yang membuat Nina sakit hati sampai begini. Mana mungkin Nina menggasingkan diri. Ke barat laut 5 tahun tak pulang. Hari yang membahagiakan. Jangan bahas dia. Ibu, ayah, kali ini pulang. Aku bawa 2 orang. Nenek dan kakek. Sing Sing sering dengar ibu cerita tentang kalian. Sing Sing sangat merindukan. Sayangku. Nenek juga sangat merindukan. Paman dan bibi. Apa kabar? Saya Hien. Hian adalah seniorku. Selama 5 tahun di barat laut, berkat bantuan senior Hi yang merawat kami dan Sing Sing. Kami berencana menikah. Di malam tahun baru. Ayo masuk dulu. Mazukla. Cepat masuk ayo. Koini, nak. Dari kecil sudah keras kepala. Keputusan tak ada yang bisa mengubah. Hian ini menurutku baik. Setidaknya lebih baik dari si itu. Iya kan, Pah? Ini dia pangsitnya.
Terima kasih, Tante. Ayo ayo, malam tahun baru. Marie Macampangsit. Xing Xing Lihat. Zini Zini. Selamat tahun baru. Selamat malam tahun baru. Malam tahun baru. Kami berdua tak pernah mengalami malam tahun baru yang utuh. Tshainen. Aku benar-benar ingin kembali ke 5 tahun lalu. Menemui makan malam tahun barumu. Kenapa baru pulang sekarang? Makan sudah siap. Zinan, akhirnya kau pulang. Benar, sayang. Aku sudah pulang. Mulai sekarang, aku akan selalu menemani. Tshainen. Malam tahun baru 5 tahun lalu. Aku tidak bisa pulang tepat waktu. Aku merasa bersalah selama ini. Mulai sekarang, aku akan menemanimu tiap malam tahun baru. Aku akan makan malam tahun barumu bersamamu. Rasanya aneh ya. Kok kamu yang di sini? Apa maksudmu, sayang? Kita sudah menikah resmi. Sekarang yang menemani tahun barumu. Pastinya aku. Awalnya menikah, hanya untuk mengurus dokumen anak. Setelah kamu keguguran, aku khawatir kondisimu mental jadi belum ajak cerai. Sekarang, ayo cerai. Xiao. Kita susah payah menikah resmi. Kenapa mau cerai? Apa karena kakak Zinan? Dia sudah punya tunangan. Meski kita cerai, kalian tetap tidak mungkin. Xiao, lupakan dia. Ayo hidup tenang bersama. Sudah. Awalnya aku tidak tegas pada membuat Zinan pergi terluka. Mulai sekarang, aku mau putus hubungan denganmu dan mulai baru dengan Zinan. Selama Zinan belum menikah, aku masih punya kesempatan. Hello. Lin Xiao. Beberapa hari lagi ada pasangan akademisi Akan mengadakan akara di Balai Rakyat. menggelar pernikahan. Tokoh sepenting ini, kuserahkan keamanannya ke orang lain. Tidak bisa tenang. Serahkan sepenuhnya pada Saya. Enggak. keduanya. Adalah aset berharga negara. Pernikahan mereka. Tidak boleh ada kesalahan. Ya ampun, gedung Balai Rakyat untuk pernikahan. Sungguh luar biasa. Keduanya ini, beberapa waktu lalu, akademisi peneliti pesawat tempur di tingkat strategi nasional. Benar-benar. Pilar negara. Tak hanya bisa menikah di Balai Rakyat, mau tinggal di sini pun. Tak ada yang berani larang. Pasangan akademisi. Zebara Vizi. Sekesalan cita-cita. Cinta yang sangat menginspirasi. Tokoh negara level ini bisa jadi target pembunuhan pihak asing. Pernikahan ramai banyak orang, semua harus siaga. Lindungi kedua mempelai. Siap. Selanjutnya, mari sambut pengantin wanita. Masuk ke panggung. Tshainen, apa aku terlalu merindukanmu? Sampai aku menganggap orang lain sebagai dirimu? Jika kau memakai gaun pengantin seperti ini, pasti akan terlihat sangat cantik. Kak Xiao. Bukankah ini Su Zinan? Kau bisa melihatnya? Dia bukan hantu. Tentu saja aku bisa melihatnya. Ini bukan halusinasi. Dia benar-benar akan menikah dengan orang lain.
Ini, apa yang terjadi? Kita ditugaskan ke sini. Bukan untuk melindungi akademisi, jangan-jangan mereka berdua akademisi itu? Tidak mungkin. Akademisi biasanya, usianya di atas 40 tahun. Mereka masih muda sekali, tidak memenuhi syarat. Tapi pernikahan ini bukan untuk akademisi kalau mereka bukan. Kenapa mereka ada di sini? Siapa yang tahu situasinya? Kak Xiao, kau demi dia. Relokasi dari kota pelabuhan ke sini, menjaganya selama ini. Bagaimana dia bisa menikahi orang lain? Hainan, bagaimana kau benar-benar menikahi orang lain? Pakai cincinmu ini. Mulai sekarang, aku resmi menjadi milikmu. Kira. Harus bersatu selamanya. Tak terpisahkan. Nona, apa kau menerimanya sebagai suamimu? Aku bersedia. Tuan, Abu kau bersedia menerima Nona ini sebagai istrimu? Aku bersedia. But, Jinan. Adegan ini, sudah kubayangkan ribuan kali. Hari ini akhirnya kau menikahiku. Aku tidak setuju. Aku tidak izinkan kau menikahinya. Hainan, dulu kau berjanji padaku. Akan bersamaku, seumur hidup. Janji itu hanya berlaku saat diucapkan. Bukan sekarang. Dulu, kukatakan ingin bersamamu, seumur hidup. Itu tulus. Sekarang, niatku menikahi Hian. Juga tulus. Tidak boleh. Aku tak mengizinkan. Ikut aku. Captain Lin, kalau kau mau gila, jangan di pernikahan kami. Lin Xiao, Kupikir, sudah kujelaskan semuanya. Jangan muncul lagi di hidupku, mengganggu kehidupanku. Xu Jinan. Bagaimana bisa kau kejam sekali? Tahukah kau selama 5 tahun ini? Kak Xiao demi dirimu, mengorbankan banyak promosi. Dia pindah dari kota pelabuhan. Setiap hari menunggumu, menanti kabarmu. Saat terluka dan pingsan, selalu menyebut namamu. Apakah semua ini tak cukup buktikan perasaannya? Saat aku masih ada, dia tak menghargai. Setelah aku pergi, usahanya tak ada artinya. Hanya pencarian perhatian. Kau. Sudah cukup. Hainan. Aku tahu. Aku pernah menyakiti hatimu. Kau tak mencintaiku lagi. Tapi tak apa. Beri aku waktu. Akan kubuat kau jatuh cinta lagi padaku. Hainan, jangan menikah dengannya ya. Kitalah yang seharusnya bersama. Dulu pernikahan kita terburu-buru. Hanya pakai cincin ini aman rumput. Aku pernah berjanji akan mengganti cincin itu dengan berlian asli. Cincin ini selalu kubawa kemana-mana. Berharap bisa bertemu lagi dan melamarmu sekali lagi. Hainan, maukah kau menikahiku lagi? Apa kau lupa? Kau sudah menikahi Song Xiao ya? Pernikahan kami hanya palsu. Lagi pula aku sudah ajukan cerai. Hanya kau satu-satunya istriku. Hanya kau yang layak memiliki cincin ini. Zino, apa yang kau lakukan? Apa kau tak tahu? Cincin ini dibeli Xiao dengan gaji beberapa bulan. Untuk membelinya, meski kau tak mau terima. Jean Gandibuan. Kak Xiao, pria harus punya harga diri. Jangan merendahkan diri begini. Minggir. Hainan. Cincin ini aman rumput dulu. Kau terima juga. Sekarang cincin berlian ini kau pasti mau terima, benar kan? Rupanya kau masih ingat cincin anyaman itu. Dulu sangat kuhargai. Tapi apa jadinya? Teman-temanmu mengolok-olokku karenanya. Mengejakku tertipu benda tak berharga, mudah ditaklukkan. Lin Xiao, aku tanya. Dulu kau juga berpikir begitu? Tidak. Mereka yang bilang, aku tak pernah berpikir begitu. Kenapa kau tak membela? Apakah tak? Sikap mereka, tergantung sikap. Andai kau sedikit peduli, apakah mereka berani bicara begitu? Dulu. Aku salah. Kumohon beri aku kesempatan. Nanti, aku selalu mendukungmu tanpa syarat.
Sudah ada orang lain di sisiku. Aku tak butuhmu lagi. Jangan ganggu aku lagi. Sikapmu sekarang sangat memelukan. lanjutkan saja. Tunggu, Sainan. Apa kau tak tahu? Dia penipu? Lin Xiao. Kau bilang aku penipu? Aula rakyat ini untuk 2 akademisi diselenggarakan untuk 2 akademisi. Entah dengan cara apa kau bisa menyusup ke sini, tapi drama ini harus diakhiri. Kalau begitu Denga, aku dan Zinan adalah akademisi itu. Jangan bercanda, 2 orang itu pencipta pesawat tempur untuk negara. Sedangkan kalian berani mengaku-ngaku? Baru-baru ini, kami berhasil ciptakan pesawat tempur Qianshi. Guru dan Tuan Qi menghargai kami. Ketika tahu aku dan Zinan akan mengadakan pernikahan, Tuan Qi meminjamkan tempat ini khusus. Tuan Qi tahu sinyalnya ya? Sumber informasimu banyak sekali. Baik. Kau bilang diri akademisi. Ada buktinya? Medali penghargaannya mana? Barang berharga seperti ini. Tentu saja. Disimpan di rumah. Disimpan di rumah. Atau tak bisa ditunjukkan? Memalsukan identitas pahlawan itu kejahatan. Selain hukuman resmi, semua orang bisa menghujanimu sampai mati. Jinan. Dia penipu ulung. Ikut dia hanya akan menyengsarakanmu. Mau menikah dengan penipu? Hian benar. Kami memang akademisi. Kau yang mengacau pernikahan kami. Kalau tak mau masalah, segera pergi dari sini. Dia beri mantra apa pada sampai percaya omongannya? Aku paling tahu dirimu. Kau hanya ibu rumah tangga yang kusai baju dan masak. Mana paham teknologi pesawat tempur? Jinan, sadarlah. Justru kau yang perlu sadar. Kau tak kenal dia. Hanya tahu dia melayanimu. Tapi tak tahu, Zinan sebenarnya perempuan luar biasa. Pantas dia meninggalkanmu. Bahkan tanpa adik perempuan itu, kalian tak akan langgeng. Diam kau. Zinan, kau punya 2 pilihan. Ikut aku pergi. Atau ku tembak dia sekarang. Kak Xiao, ini mau apa? Kau gila? Dia palsukan diri sebagai akademisi. Biar aku tembak dia. Takon ada yang tuntat pertanggung jawabanku. Ngapain repot-repot begini? Kau tak mau aku menikah? Bukankah ini lebih mudah? Tembak aku maka aku takkan nikah dengan orang lain. Ayo, tembak. Kak Xiao jangan gegabah, berani tembak di tempat ini. Hidupmu akan hancur. Duh buru-buru tetap telat. Coba datang lebih awal. Kita bisa ambil alih acaranya hahaha. Silakan. Kapten Lin, tanganmu gemetaran? Jangan-jangan takut? Sainan. Jangan paksa aku. Aku yang paksamu? Nyatanya kau yang memaksa. 5 tahun lalu. Kau paksa aku sirai. Sekarang aku punya kehidupan baru. Kau malah ganggu aku lagi. Kau tak mau aku bahagia. Tembak aku, selesai masalahnya. Atau aku akan bersama Hian. Apa istimewanya dia? Dia lebih baik darimu dalam hal apapun. Bersamanya. Aku baru tahu arti kecocokan. Kami cocok satu sama lain. Lalu kita apa? Aku yang buta waktu itu. Kalau berani, tembak mati aku. Kau kira aku takut? Hentikan. Tuan Qi. Apa bapak ibu tidak terkejut? Lin Xiao, aku tegaskan kau untuk jaga keselamatan 2 akademisi ini. Ini kekara mejagannya? Tuan Qi, apa mereka benar akademisi? Masa aku bohong? Mereka masih muda tapi sudah berjasa besar membangun basis pertahanan udara negara. Mereka akademisi yang kuberi penghargaan di seluruh negeri ini. Sulit cari anak muda lebih hebat dari mereka. Sainan, kau luar biasa di bidang antariksa. Kenapa tak pernah kau bilang? Kita bersama bertahun-tahun. Aku tak pernah sembunyikan. Kau tak pernah mau mengenaliku. Aset negara ini hampir kalian hancurkan. Sekarang, cepat pulang dan buat laporan. Siap-siap dihukum. Siap. Sainan, aku. Ayo pergi, Kak Xiao. Maafkan kami. Awalnya kami kirim mereka untuk jaga kalian. Malah jadi berantakan. Hampir rusak pernikahanmu.
Peristiwa ini akan kami pertanggungjawabkan. Sekarang, lanjutkan pernikahan. Ibu, Hai Xingxing. semoga ibu dan paman hilang gak? Xing Xing sayang. Jangan panggil paman lagi ya, sekarang panggil papa. Hang, Anaknya Zhinan. Zhinan, waktu itu tak keguguran. Dia anak kita ya? Xing, jangan takut, ayah di sini. Ayo Xing, panggil ayah. Apa yang kau lakukan? Jangan nakuti Xing lagi. Ayah. Jangan panggil aku ayah, kau tidak pantas. Lin Xiao, bukannya sudah kusuruh pergi, berani-beraninya kau kembali. Aku kembali untuk memastikan satu hal. Zhinan, kau tidak pernah kegigiran. Xing anak kita kan? Tuan Chi, ini bukan urusan negara. Ini urusan keluargaku. Aku hanya ingin memastikan apakah anak ini buah cinta kami. Anakmu? Jangan ngaco, keluarga kami tak mengakuinya. Ayah, ikatan darah. Tak bisa kalian ingkari semaunya. Usianya tepat lebih dari 4 tahun, sesuai masa kehamilan Zhinan. Masih berani menyangkal? Ini bukan anak kandung kami? Lin Xiao, kau tak ada hubungan dengan Xing Xing. Zhinan, sebensi apapun kau padaku. Takbol halangi pertemuan kami. Benar? Meski profesor sekalipun, tak boleh pisahkan anak dan ayah. Mungkin saja. Apakah anak itu benar darah dagingnya? Belum tentu. Xing pasti anakku. Tuan Chi, Kudengar negara kita mengadopsi teknologi tes DNA terbaru. Bisa konfirmasi hubungan ayah anak. Aku minta tes DNA. Jika anak ini tak ada hubungan denganku, aku janji tak ganggu. Menghalangi pertemuan ayah anak. Sungguh tak manusiawi. Professeur Shu, maksud Anda? Karena dia ingin tes. Lakukan saja. Halo, kirim tim tes DNA segera. Jangan sekat. Zhinan, di depan semua orang, aku tak akan biarkan kau nikah lagi dengan anak. Kondisinya sedang tidak stabil. Jika Xing terbukti anaknya, dia akan semakin sulit melepaskan. Tak apa, tes DNA untuk mengulur. Ibu. Aku membawa koper saat pulang. Di dalamnya ada. Tolong ambilkan untukku. Baik. Xing, kemari. Captain Lin. Sebelum hasil keluar, jangan dekati dia dulu. Xing pasti anakku. Tak mungkin hasilnya lain. Justru kamu. Kenapa memaksakan jadi ayahnya? Xing itu pintar. Anak tercantik di dunia. Kehormatan menjadi ayahnya. Lebih baik daripada membuang anak buta hati. Aku tak mungkin meninggalkannya. Hasil tes sudah keluar. Lihatlah ini. Tak bisa kalian sangkal lagi. Xing anakku. Ayo Xing, cepat ke sini. Coba panggil ayah. Sudah kukatakan bintang tak ada hubungannya denganmu. Darahku mengalir di tubuhnya. Mana mungkin tak ada hubungan denganku. Zhinan, aku tahu kau membenciku. Anak ini tak bersalah. Dia tak boleh kehilangan ayah sejak kecil. Anak masih kecil begini, memang tak bisa pisah dari ayah kandung. Ayah tiritakan sebaik ayah kandung. Meski demi anak, bertahanlah sedikit. Zhinan, dengarkan. Setidaknya untuk bintang. Mari kita mulai baru bertiga, sebagai keluarga. Bintang, kamu yang pilih. Pilih dia atau pilih ayah? Bisa jadi ayah bintang? Tidak pantas. Ibu, bicara apa ini? Jangan panggil aku ibu. Memang bintang anakmu. Tapi selain itu, dia tak ada hubungan denganmu. Dia anakku. Mana mungkin tak ada hubungan denganku? Lihat sendiri. Melepas hak as. Tak mungkin. Kapan aku menandatanganinya? Ini tanda tanganmu. Tak mau akui? Ini memang tanda tangan. Tapi kenapa? Aku tak ingat. Sudah pasti kau tak ingat.
Karena saat itu, kau sedang cium Song Xiaoya. Harus 10 detik. Barussa. Sans bilan. Renaem. Lin Xiao, Tanatongani Ini. Oh haha. Sudah ingat? Shainan, aku. Andai saat itu kau perhatikan sedikit. Takkan bisa kudapat dokumen ini. Cerai tak bisa dipaksakan. Tapi saat itu, di hati hanya ada wanita lain. Kau tanda tangani pelepasan hak asuh ini. Juga demi wanita itu. Segala yang kusiapkan untuk bintang, kau berikan padanya. Biang Kerok. Nan adalah Permata Kelo Aga Kami. Berani kau perlakukan dia begini? Nanan. selama ini. Kau menderita. Semua sudah berlalu. Masih berpikir. Pantas jadi ayah bintang? Aku. Ya. Kau benar. Ini semua salahku. Hingga membuatmu dan bintang pergi. Maafkan aku. Semua salah. Ayah. Ayah telah melakukan banyak kesalahan. Masih mau mengakuiku sebagai ayah? Ayah, aku mau bertanya sesuatu. Ayah bilang. Benarkah ayah seperti yang mama bilang, berciuman dengan wanita lain hingga menandatangan perjanjian melepas singsing? Ayah sudah punya mama, kenapa masih cium wanita lain? Saat itu Kak, hanya sedang bermain game. Ayah pikir main game bisa jadi alasan lupakan status asli, tak sungkan sama sekali. Sudah beristri tapi masih tak tahu jaga jarak dengan wanita lain. Ayah bukan suami yang baik. Ya. Ayah memang suami tak becus. Ayah telah mengecewakan mama. Bahkan hadiah yang seharusnya diberikan ke orang lain. Zing. Ayah tak tahu keberadaanmu saat itu. Kalau benar peduli seseorang, tak peduli dia ada atau tidak, tak akan mungkin berikan hadiahnya ke orang lain. Seperti dulu tak pernah ketemu nenek kakek, tapi hadiah untuk mereka tetap tak kuserahkan ke siapa-siapa. Ayah malah berikan. Itu membuktikan dibanding ayah lebih peduli anak itu. Zing. Tidak. Ayah sangat menyayangimu. Ayah benar-benar peduli padamu. Tapi aku tak butuh lagi. Jadilah ayah untuk anak itu. Sing tak butuh ayah lagi. Dia sudah punya ayah 100 kali lebih baik. Papa. Yep. Xing. Anak 4 tahun saja mengerti prinsip ini, tapi ada orang dibutakan keserakahan. Tak juga tersadar. Dia anak yang baik. Aku hanya berharap. Kedepannya. Jangan ganggu lagi. Hidup tenang kami. Lin Xiao. Karena perjanjian lepas hak asuh ini telah tanda tangani. Ini konsekuensi perbuatanmu. Mulai hari ini, hubunganmu dengan Sing sudah putus total. Jangan kirim mereka lagi. Sekarang, pulang dan hadapi hukumanmu. Baik. Tunggu. Mau pergi begitu saja? Utangmu pada Zinan sudah lunas? Bu. Anakku ini lembut hati, dizalimi pun diam saja. Tapi sebagai ibunya, kalau bukan karena ini, tak akan kusadari rumah nikah yang kami beli. Kau sekarang masih tak berniat mengembalikannya? APA? Ini rumah kau bayar sepesepun? Berani kau berikan. Zukurla. Nanan Zada. Cerai denganmu. Kalau tidak, Keluarga kami. kau habisi semua. Dulu kukira dia setia. Tak kusangka ada hal keji seperti ini bisa dilakukan oleh seseorang. Pantas istri dan anaknya kabur. Lin Xiao.
Benarkah kabar ini? Aku. Saat itu aku tak waras. Rumah ini akan kuambil kembali. Rumah ini milikku, nama di sertifikat properti juga milikku. Mengapa harus kuserahkan padanya? Suzhinen, kau sudah mau menikah. Mengapa menggoda suamiku? Kau datang buat onar apa? Aku tak tahu si selingkuh ini merusak keluarga orang seenaknya. Keterlaluan. Tahukah kau? Fitnah keji. Memukul seorang akademisi. Apa hukumannya? Jangan bercanda. Dia. Memang aku yang pukul. Aku. Mengapa kalian halangi aku? Kalian di pihak siapa sebenarnya? Xiaoya. Dia benar akademisi ternama. APA. Xiao. Lihatlah dia. Jadi akademisi boleh seenaknya memukul orang? Lihatlah semua. Wanita ini bukan cuma selingkuh, tapi juga semena-mena. Song Zayawa. Apa karena terakhir aku terlalu baik? Sampai kau lupa perbuatanmu yang memelukkan dulu? Kau mengada-ada. Kau yang menggoda suamiku dan memaksa dia menceraikanku. Kakap. Soal perceraian ini adalah keputusanku sendiri. Tak ada hubungannya dengan Sinat, apalagi menikahimu. Hanya untuk mengurus dokumen anakku. Saat keguguranmu dulu. Seharusnya sudah kucerai. Xiao. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Lupa bahwa keguguranku karena kau? Kau yang berhutang padaku. Song Zayawa. Kau benar keguguran? Atau tak pernah hamil sama sekali? Apa omong kosongmu ini? Oncology. Malam tahun baru Imlek itu, aku di rumah sakit, menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ibyo. Laporan ini milik Song Xiaoya. Hasil tes kesehatan 5 tahun lalu. Kehamilan palsu. Kau tak pernah hamil. Selama ini kau bohongiku. Tidak, Xiao. Saat itu aku benar hamil. Ini semua gara-gara dia. Laporan ini dipalsukannya. Pemalsuan? Kau bilang aku membuat laporan palsu selama 5 tahun untuk menjerumuskanmu hari ini? Gomong-gomong. Laporan ini bisa kutemukan. Justru karena kalian. Jika bukan karena 5 tahun lalu, kalian paksa aku minum. Takkan ke rumah sakit. Saat hamil, pantang minum alkohol. Untung kali ini, janin tak masalah. Kalian pasti akan menyesal. Aku akan memberimu beberapa obat. Beberapa hari ini, minum tepat waktu. Terima kasih, dokter. Maaf. Aku terus memikirkan keguguranmu sampai tidak bisa melupakan. Kukira aku tidak bisa merawatmu. Ternyata sejak pulang ke sini, kau sudah menjebakku. Bukan, Xiao, Xiao percaya padaku. Dia yang sengaja memfitnahku, Xiao. Penyesalan terbesar adalah mempercayaimu. Perkia kau hamil. Malah kujemput ke rumah. Menyakiti istri dan anak kandungku. Bahkan menikahimu resmi. Nyatanya, semua ini hanya kebohongan. Dulu, aku punya keluarga bahagia yang sempurna. Istri dan anak yang mencintaiku. Sekarang semua, itu, hancur, karena kau. Aku. Xiao. Sadarlah. Kau yang sakikin Sujinan tak bisa lepas darimu. Kau hancurkan hatinya, abaikan perasaannya. Hingga ia pergi kecewa. Apa hubungannya dengan aku? Xiao, apa kita terlalu kejam? Kakak kepar.
Jangan marah ya. Tak mungkin. Dia takkan pergi. Marah pun tak apa. Salah kalian, kakak kepar. Pasti marah. Marah pun tak apa. Dia takkan pergi dariku. Tak usah peduli. Ayo, kita lanjut bersenang-senang. Kak Xiao, katanya mau makan malam dengan kakak ipar, sudah jam 10 masih di sini? Dia kan di rumah. Nanti pulang, biar dia tunggu. Lin Xiao. Dasar kau sakikin. Zinan tak bisa hidup tanpa. Sekarang menyesal? Sudah terlambat. Dia sekarang sudah jadi akademisi ternama. Kau mesti angkat temet. Pun takkan sanggup mengkapainya. Akui saja. Kau tak layak tanya. Cuma sampah seperti kita. Yang paling cocok. Mulai sekarang, anggap saja kita tidak pernah saling kenal. Kau tak boleh perlakukan aku begini. Aku hanya punya kau sekarang. Bagaimana bisa kau meninggalkanku? Waktu kecil kau pernah bilang akan menjagaku seumur hidup. Zinan, aku tahu kau tak akan memaafkanku. Tapi ku mohon, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Semua masa lalu. Sudah tak kuperdilikan lagi. Mulai sekarang, aku akan memulai hidup baru. Keharap, kau tak akan menggangguku lagi. Suzhainan, kenapa kau dengan mudahnya dapat cinta pria? Sementara aku sudah berjuang mati-matian, akhirnya dapat apa? Suzhainan, hidupku kau hancurkan sepenuhnya. Aku mau kau hancur bersamaku. Zinan, siakarlah. Kau sudah tak mensentai lagi. Siakarlah. Kau akan selalu ingat aku.